Misalnya bagaimana dana perusahaan itu harus dikelola? Yang paling utama adalah pisahkan dana perusahaan dengan dana pribadi. Ya, kalau perusahaan-perusahaan agak gede lah, menengah ke atas mungkin pembukuannya sudah bagus, rekeningnya sudah bagus, administrasinya sudah bagus. Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha kecil itu biasanya, loh, aku saiki kok untung hari ini 200.000, kemudian anaknya butuh sunat, butuh sunat. Kegedean ya kalau sunat ya. Anaknya butuh jalan-jalan ke alun-alun, ternyata duitnya perusahaannya mau apa usahanya dentekno lah barkon. Nah, jadi sekarang itu yang paling utama mengelola dana perusahaan usaha itu harus dipisahkan dengan dana pribadi. Caranya piye langkah-langkahnya? Yang pertama adalah buat pembukuan yang terpisah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Mulai dari apa? Mulai dari rekeningnya sudah sendiri, transaksinya juga sendiri, kemudian administrasinya juga sendiri. Jangan dicampur. Yang kedua, langkahnya menyusun anggaran perusahaan untuk periode tertentu. Jadi menyusun anggaran perusahaan untuk periode tertentu ini anggaran untuk setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tujuannya apa? Kebutuhan dana itu berdasarkan target, bukan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Perusahaan itu baru mulai banget ya, kemudian panjenengan membuat target keuangan juga minim banget ya, kapan mau majunya. Jadi pakainya kondisi yang diharapkan. Targetnya seperti apa perusahaan ini? Jadi ini berarti mencakup proyeksi produksi, harga jual, dan nanti proyeksi keuntungan yang diinginkan. Harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, buat laporan keuangan usaha. Membuat laporan keuangan usaha itu sejak kapan? Sejak awal, bukan ketika untung tok. Karena apa? Dari laporan itu bisa untuk mengukur kinerja perusahaan kita. Untung atau tidak, atau hanya sekedar urip. Padahal banyak sekali yang menggantungkan hidupnya dengan usaha kita tadi. Jadi harus buat laporan. Kemudian yang keempat, disiplin. Nah, ini sing abot. Disiplin, kita menggantungkan kehidupan kita dan orang-orang karyawan dengan usaha kita. Kalau kita nggak disiplin mengelola anggaran tadi, ya mesakne dong ya. Mesakne orang-orang lain. Karena apa? Disiplin itu mulai dari tadi saya ulangi, rekening. Jangan sampai kemudian bertransaksi dengan usaha itu pakainya rekening pribadi, jangan ya. Itu pasti kacau. Jadi harus disiplin pakai rekening perusahaan. Dan yang kelima, menggaji diri sendiri. Artinya apa? Pisahkan uang pribadi tadi. Kalau memang untungnya 1 juta, berarti untuk awal-awal bolehlah 500 dipakai untuk kita. Tapi selanjutnya bagaimanapun untuk tumbuhnya perusahaan kita, gajinya kita kerja di situ berapa? Kalau memang gajinya 500.000 ya 500, nggak boleh ambil lebih. Dan harus dipikirkan keuntungan kotor itu. Ya, misalnya jual tahu tadi modalnya 20.000, kemudian dapat berapa tadi? 50.000. Berarti untungnya 30.000. Itu masih keuntungan kotor. Karena yang namanya laba bersih, laba kotor 30.000 itu tadi harus dikurangi dengan total biaya. Berapa untuk menggaji karyawan, berapa untuk sewa usaha kalau itu pedagang gorengan. Lah, seperti itu niku harus disiplin memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan.